Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30 tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha menghargai. Dalam satu kitab yang berjudul Majmu' Ramadhaniyah yang berisi kumpulan nasihat dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang dikumpulkan oleh salah satu keturunan beliau, di situ dikisahkan tentang keutamaan sedekah. Bahwasanya di zaman Bani Israel ada seseorang yang berjalan melewati padang pasir, dan di dalam perjalanannya dia berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang penuh dengan kewibawaan, keagungan, merintih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang Bani Israel tadi merasa heran, ini nggak pernah saya melihat orang zikir sampai sekhusyuk ini, sampai menggetarkan hati seperti ini. Saya harus nanya nih sama dia, apa sih sebenarnya yang dia rasakan? Maka didatangi orang tersebut lalu bertanya, gimana keadaan kamu? Ya, keadaan saya seperti ini yang kamu lihat. Nah, kamu zikirnya luar biasa, kamu cinta sama Allah ya? Iya, saya cinta sama Allah. Benar kamu cinta sama Allah? Iya, benar saya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kamu itu benar cinta kepada Allah, tunjukkan bukti cintamu kepada Allah kepadaku. Maka orang ini langsung mengangkat suaranya berteriak, Allah. Dan akhirnya selesai dia meneriakkan nama Allah, dia jatuh, dan setelah dilihat ternyata dia meninggal dunia. Orang infak di jalan Allah. Infak itu, ini yang perlu saya luruskan, tidak harus menggunakan uang. Infak itu pemberian bersifat materi. Makanan itu infak, pakaian itu infak, buah-buahan itu infak. Silahkan berbagi, walaupun gak ada uang, bisa kita gunakan dengan yang lain. Cek, kalau antum main ke Auckland, ke New Zealand, ya, di situ ada donation, itu bukan cuma dengan uang, food. Kadang mereka kasih dengan makanan. Ada yang nyimpen ciki, kotaknya di situ. Di kotak infak itu, kotak dalamnya ada ciki, ada beras, dan macam-macam. Sampingnya ada yang uang. Cuman mesti dilihat dulu bagaimana bentuk kotaknya. Ya, kalau kotak yang belahan kecil, itu pasti uang, bukan beras. Oh, ini beras nih, dibuka dulu karungnya, diginikan. Tidak, bukan. Silakan bebas. Ya, dan itu nilainya tinggi. Kadang-kadang antum lupa di majelis ilmu ada snacknya, walaupun cuma kurma dapat 2, bagi 1 dengan teman. Air misalnya tidak harus semua oleh antum. Bagi, begitu antum bagi langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Demi Allah saya katakan paling minimal 700 kali lipat. Makanya zaman Nabi itu ada satu keluarga yang berlomba tuh mendekatkan diri pada infak walaupun dirinya kekurangan. Agak aneh itu cara berpikirnya. Ya, jadi kalau dibandingkan manusia sekarang nggak dapat tuh, nggak dapat. Saya mau tanya begini, antum di rumah persediaan, antum punya anak 2, antum dengan istri, 1 suami 1 istri 2 anak. Di rumah ada persediaan makanan untuk 2 anak antum saja. Antum aja nggak makan malam itu, cuma ada anak 2. Untuk mereka